Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilokomana Diatri Apsari. Saya dari kelas 11 TB 5 nomor absen 29. Kali ini saya akan menceritakan sebuah epos cerita yang sangat terkenal dan memberikan banyak pelajaran dan pengaruh dalam agama Hindu, yaitu kisah tentang Ramayana. Kisah Ramayana memiliki 7 bagian cerita atau yang biasa dikenal dengan Saptakanda. Bagian-bagian Saptakanda antara lain: yang pertama ada Balakanda. Balakanda atau kitab pertama Ramayana menceritakan Sang Dasarata yang menjadi raja di Ayodhya. Sang raja ini mempunyai 3 istri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Dewi Kosalya berputrakan Sang Rama, Dewi Kekayi berputrakan Sang Bharata, dan Dewi Sumitra berputrakan Sang Laksmana dan Sang Satrugna. Maka pada suatu hari, Bhagawan Wiswamitra meminta tolong kepada Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya. Sang Rama dan Sang Laksmana pergi membantu pengusir para raksasa yang mengganggu pertapaan ini. Lalu, atas petunjuk para Brahmana, maka Sang Rama pergi mengikuti Sayambara di Wideha dan mendapatkan Dewi Sita sebagai istrinya. Ketika pulang ke Ayodhya, mereka dihadang oleh Rama Parasu, tetapi mereka bisa mengalahkannya. Kemudian Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda adalah kitab kedua epos Ramayana dan menceritakan Sang Dasarata yang akan menyerahkan kerajaan kepada Sang Rama, tetapi dihalangi oleh Dewi Kekayi. Katanya dia pernah menjanjikan warisan kerajaan kepada anaknya. Maka Sang Rama disertai oleh Dewi Sita dan Laksmana pergi menggembara dan masuk ke hutan selama 14 tahun. Setelah mereka pergi, maka Prabu Dasarata meninggal karena sedihnya. Sang Bharata menjadi sedih dan pergi mencari Sri Rama. Maka setelah ia berjumpa dengan Sri Rama, ia mengatakan bahwa itu bukan haknya, tetapi karena Rama ingin menghormati ayahnya, ia mengatakan bahwa itu sudah menjadi kewajiban Bharata untuk memerintah. Lalu sebagai simbol bahwa Bharata mewakili Rama, Rama menyerahkan sandalnya kepada Bharata. Lalu Bharata pulang ke Ayodhya dan memerintah di sana. Kemudian yang ketiga ada Aranyakakanda. Aranyakakanda adalah kitab ketiga dari epos Ramayana. Dalam kitab ini, diceritakanlah bagaimana Sang Rama dan Laksmana membantu para petapa di sebuah asrama, mengusir sekalian raksasa yang datang mengganggu. Lalu Laksmana diganggu oleh seorang raksasa yang bernama Supanaka, yang menyamar menjadi seorang wanita cantik yang menggodanya. Tetapi Laksmana menolak dan hidung si Surpanaka terpotong. Ia mengadu kepada suaminya Sang Trisira. Kemudian terjadi perang besar dan para raksasa mati semua. Maka si Surpanaka mengadu kepada kakaknya Sang Rawana, sembari memprovokasinya untuk menculik Dewi Sita yang katanya sangat cantik. Sang Rawana pun pergi diiringi oleh Marica. Marica menyamar menjadi seekor kijang emas yang menggoda Dewi Sita. Dewi Sita tertarik dan meminta Rama untuk menangkapnya. Dewi Sita ditinggalkannya dan dijaga oleh si Laksmana. Rama pun pergi memburunya, tetapi si Marica sangat gesit. Lalu ia pun menjadi sangat kesal dan memanahnya. Si Marica menjerit kesakitan, lalu mati dan wujudnya kembali menjadi raksasa. Sementara itu, Sita yang mendengar suara jeritan tersebut merasa cemas dan mengira bahwa tadi adalah jeritan Rama. Lalu ia menyuruh Laksmana untuk mencarinya. Laksmana menolak, tetapi Sita malah menuduhnya ingin memperistrinya jika Rama mati. Maka ia pun terpaksa pergi, tetapi sebelumnya membuat sebuah lingkaran sakti sekeliling Sita supaya jangan ada yang bisa menculiknya. Sementara itu, Rawana datang menyamar sebagai seorang resi tua dan memanggil Sita yang langsung diculiknya.
Rawana bertemu dengan seekor burung sakti, Sang Jatayu. Tetapi Jatayu kalah dan sekarat. Laksmana yang sudah menemukan Rama menjumpai Jatayu yang menceritakan kisahnya sebelum ia mati. Kitab selanjutnya yaitu Kitab Kiskindha Kanda. Kiskindha Kanda adalah kitab keempat epos Ramayana. Dalam cerita ini diceritakan bagaimana Sang Rama amat berduka cita akan hilangnya Dewi Sita. Lalu bersama Laksmana ia menyusup ke hutan belantara dan sampai di Gunung Resimuka. Maka di sana berkelahilah Sang Kera Subali melawan Sugriwa memperebutkan Dewi Tara. Sang Sugriwa kalah lalu mengutus abdinya Sang Hanuman meminta tolong kepada Sri Rama untuk membunuh Subali. Rama setuju dan Subali mati. Maka Sugriwa berterima kasih dan ingin membantunya dengan mencari Dewi Sita. Kemudian kitab Sundarakanda. Sundarakanda adalah kitab kelima Ramayana. Dalam kitab ini diceritakan bagaimana Sang Hanuman datang ke Alengkapura mencari tahu akan keadaan Dewi Sita dan membakar kota Alengkapura untuk membunuh raksasa Rahwana. Kemudian kitab Yudakanda. Yudakanda adalah kitab keenam epos Ramayana dan sekaligus klimaks epos ini. Dalam kitab ini diceritakan Sang Rama dan Sang Raja Kera Sugriwa mengerahkan bala tentara Kera menyiapkan penyerangan Alengkapura. Maka mereka bersiasat akhirnya memutuskan membuat jembatan bendungan Situbanda dari daratan ke Pulau Alengka. Para bala tentara Kera dikerahkan. Pada saat pembangunan jembatan ini, mereka banyak diganggu, tetapi akhirnya selesai dan Alengkapura dapat diserang. Kemudian terjadilah perang besar. Para raksasa banyak mati dan Prabu Rawana gugur di tangan Sri Rama. Lalu Dewi Sita menunjukkan kesuciannya dan kesetiaannya terhadap Rama dengan dibakar di api. Ternyata ia tidak apa-apa. Setelah itu, Sang Rama, Sita, dan Laksmana pulang ke Ayodhya disertai para bala tentara Kera yang dipimpin oleh Sugriwa dan Hanuman. Di Ayodhyapura, mereka disambut oleh Prabu Bharata dan ia menyerahkan kerajaannya kepada Sang Rama. Sri Rama lalu memerintah di kerajaan Ayodhyapura dengan bijaksana. Dan terakhir yaitu kitab Uttarakanda. Uttarakanda adalah kitab ketujuh dalam epos Ramayana. Diperkirakan kitab ini merupakan tambahan. Kitab Uttarakanda dalam bentuk prosa ditemukan pula dalam bahasa Jawa kuno. Isinya tidak dikemukakan dalam Kekawin Ramayana. Di permulaan versi Jawa kuno ini, ada referensi menunjuk ke Prabu Dharmawangsa Teguh. Isi dari kitab ini yaitu, dari segi cerita Rahwana, terjadinya para raksasa, nenek moyang Rawana, dan cerita serat Arjuna Serabahu. Dari segi cerita Dewi Sita, pembuangan Sita di hutan karena sudah lama tidak di sisi Rama, kelahiran Kusa dan Lawa di pertapaan di hutan, kemudian kematian Sita. Sekian cerita dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.